ada yang menyerupai, tapi mukanya emang bisa dibilang lebih pucet gitu. Tapi dia melihat ke arah anak-anak ini. Ya. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang super banget sibuk jadwalnya. Halo, kawan. Boleh kenalin namanya? Hai. Halo Sobat Kelana, kenalin nama aku Fani. Aku salah satu mahasiswi di universitas yang ada di Karawang. Kesibukannya? Sibukannya, aduh udah nggak disebutin ya, nggak usah disebutin ya, banyak banget. Ya, pokoknya sibuk banget ya. Susah ngatur jadwalnya. Oke, jadi pengalaman horornya tuh di mana nih? Mungkin ini bakal relate sama teman-teman mahasiswa di manapun kalian berada, khususnya yang ikutan organisasi. Karena kalian pasti nggak asing sama yang namanya makrab. Ya. Tuh. Nah, cerita kali ini gue bakal topiknya nggak jauh-jauh dari makrab. Emang pas makrab sih lebih tepatnya. Itu makrab pas tahun kapan? Tahun ini, dan kebetulan itu makrab pertama di kepengurusan gue di himpunan. Gitu. Jadi kenapa tuh pas makrab tuh di... Oke, gue mulai cerita nih. Jadi sebelumnya itu makrabnya sekitar bulan Maret tahun ini, dan ini boleh disebutin nggak sih tempatnya? Boleh, kalau Boleh. emang bersedia. Oke, sekitaran Purwakarta lah. Tepatnya daerah Wanayasa, itu kan banyak banget ya villa-villa. Nah, gue kan ikutan kepengurusan itu 2 tahun ya. Tahun kemarin sama tahun ini. Kalau tahun kemarin itu gue jadi staff, tahun ini gue jadi kayak pengurus inti gitu, kepala-kepala divisi. Nah, kebetulan pas di makrab pertama ini kita dapat villa yang cukup murah. Dan emang kita waktu itu sekitar 30-40 orang. Tapi ternyata di balik harga yang murah itu ada sesuatu nih yang nggak dikasih tahu sama penjaga villanya. Emang Jadi pas survei gimana? kita survei, cuman kan surveinya itu kayak dari pagi ke sore gitu kan. Jadi emang kayak aman-aman aja. Jujur pas emang kita baru datang tuh vibes-nya adem, vibes-nya kayak yang wah ini udah healing banget lah gitu. Tapi ternyata pas malamnya, wah itu udah mulai brutal banget ya ternyata di sana. Jadi waktu itu awalnya tuh emang pas kita datang rame-rame ke sana itu kan jadi tempatnya ada satu villa utama, dan villa utama itu 2 lantai. Dan di lantai bawah itu tuh kayak ada teras gitu, dan luas banget lah, lumayan luas buat kita kumpul di situ. Kayak aula gitu? Bisa dibilang kayak gitu. Dan emang itu sistemnya kayak semi outdoor. Jadi misalnya kayak ada pagar tuh segini doang nih. Jadi di sininya udah bolong, udah luar lah gitu. Nah, habis itu sebelah kanannya itu ada 2 kamar gitu, 2 kamar kecil bentuknya kayak pendopo gitu. Pokoknya yang villa-villa yang kecil lah, cuman ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Dan di kamar itu cuman muat sekitar 7 atau 8 orang aja. Nah, jadi pembagiannya waktu itu pas kita datang, untuk anak laki-laki semuanya ada di di pendopo yang utama, di villa yang utamanya yang gede. Dan mereka biasanya tidurnya di lantai 2. Jadi lantai 1 karena semi outdoor, jadi kan pada kedinginan kan, jadi naik ke atas semua. Dan yang perempuan kebanyakan di kamar yang kecil-kecil itu. Oh, dibagi 2 gitu. Nah, masalahnya ini aku agak ilustrasiin sedikit kali ya. Boleh. Jadi misalnya ini, aku kalau cerita tuh harus kayak gitu. Oke, boleh. Oke. Jadi misalnya ini tuh yang villa yang gede. Villa utama. Villa pertama yang ini deh, villa pertama yang ini. Terus ini villa yang kecil. Yang ini juga villa yang kecil, bukan villa ya, kamar lah, kita sebutnya 2 kamar ini. Nah, untuk kedua kamar ini kita harus lewat belakang. Dan lewat belakang, dan itu jalanannya gelap banget, nggak ada lampu. Dan di belokan kita mau ke sini, jadi di tengah-tengahnya kan jalan, baru di sini kanan kirinya kamar. Di sini tuh udah sawah semua. Terus pas di belokan ini emang agak bisa dibilang agak kerasa nggak enak lah hawanya. Oh, beda hawanya? Hawanya beda, tapi itu pun kerasanya dari abis maghrib ke malam. Tapi kalau pagi ke sore masih aman? Masih aman, bahkan rasanya kayak adem-adem aja itu gitu. Pas hawanya beda tuh kayak gimana hawanya? Lebih ke kayak kerasa ada yang ngeliatin dari situ. Disclaimer dulu, gue bukan tipikal orang yang peka. Jadi kalau emang di situ mungkin hawanya kuat, berarti ya gue kerasa gitu loh.
Oke. Berarti emang Dan itu kuat banget berarti. betul, apalagi kita di sana tuh guys bukan cuman ya, maksudnya lebih dari 30 orang. Dan cerita ini adalah rangkuman dari cerita-cerita teman-teman gue juga. Jadi nggak cuman gue doang yang ngerasain. Tuh, terus di belokan ini juga bisa dibilang agak agak kerasa banget hawanya. Nah, waktu itu pas malam, jadi kita 3 hari 2 malam nginepnya. Oh, lumayan lama ya? Dan di malam pertamanya kita ada jurit malam waktu itu. Biasalah ya. Sengaja gitu buat? Sengaja. Tapi kita nggak ada gimmick-gimmick buat kayak hantu-hantuan gitu, nggak ada. Oh, nggak ada yang jadi hantu, kayak gitu nggak ada? Karena kita waktu itu fokusnya gimana caranya kita bisa kayak ngegembleng anak-anak baru nih gitu, supaya mereka siap untuk ngadepin 1 tahun kepengurusan gitu. Jadi kita fokus aja sama materi-materinya, cuman emang pas kita datang tuh agak bingung tempat pos-posannya. Jadi di sini kan emang tadi ya ada villa yang gede, kamar 2 kecil. Nah di sininya ada kolam renang. Di seberang kolam renang baru kayak ada gazebo gitu. Dan kita bingungnya kalau misalnya satu kelompok itu kan sekitar 10 orang gitu kan ya. Agak susah untuk nyari tempat luas. Jadi mau nggak mau kita bener-bener mencar banget supaya kelompok-kelompok gitu tuh bisa kebagi rata gitu. Pas lah ya. Pas. Nah, ada yang pos 1 kalau nggak salah. Pos 1 itu di antara 2 kamar ini. Yang tadi lu bilang hawanya nggak enak. Ya, betul. Terus pos 2-nya ada di sebelah kiri gazebo. Jadi di sini misalnya kolam renang. Nah, gazebonya kan di sini. Itu di bawah tuh ada kayak lahan tapi agak turun ke bawah gitu. Berarti harus nyebrang si kolam renang juga. Dan itu emang gelap. Dan setelah bisa dibilang kayak pembatasnya itu langsung sungai bawahnya. Sungainya tapi nggak yang deras banget, kayak cuman aliran air gitu. Nah di situ emang banyak bambu juga. Di situ juga bakal ada kejadian dan gue bakal ceritain nanti. Jadi di situ pos 2. Pos 3-nya itu deket parkiran dan agak nanjak gitu. Dan bisa dibilang itu aman lah ya. Karena di deket parkiran itu ada satu pendopo kecil juga, kamar juga, tapi khusus untuk penjaga villanya. Nah itu untuk pos 2. Pos 3-nya, jadi tuh kalau mau ke parkiran itu agak nanjak sedikit. Baru di sini ada 1 kamar yang emang khusus buat penjaga villa, terus juga kayak tukang kebun gitu-gitu. Nah tapi emang di malam itu kebetulan mereka lagi nggak ada semua, nggak ada yang jaga. Semuanya tuh? Semuanya, gue juga nggak tahu mereka kemana, nggak ngasih kabar. Dan yaudah pokoknya di pos 3 itu sekitaran situlah. Cuman emang di pos 3 ini bisa dibilang lebih safe lah di antara semua pos-pos. Karena emang di situ istilahnya ya belakangnya juga kamar, terus sini-sini itu udah motor, mobil gitu kan. Terus terang juga? Iya nggak terang-terang banget sih. Malah nggak ada lampu sama sekali, cuman lebih kerasa lebih aman. Ada 1 penerangan sih kayak dari lentera, obor. Ya pokoknya yang lampu-lampu ditenteng-tenteng gitu tuh. Oh iya. Nah itu digantung di kamar yang penjaga. Jadi pencahayaannya dari situ. Terus pos 4 kebetulan gue yang jaga waktu itu. Dan di pos 4 itu kita paling jauh, bener-bener kayak di atas, di deket gerbang pintu masuk. Dan di situ cuman dibatasin ada kayak tembok gini. Sini tembok dan di bawahnya tuh udah sungai. Tapi enaknya kita dapat penerangan dari lampu-lampu rumah-rumah orang, cuman yang dari seberang. Dan itu tuh lumayan jauh tapi emang penerangannya lumayan lah, lebih mending dibandingkan pos 3 nggak ada sama sekali kan. Nah habis itu pas lagi pembagian itu masih aman-aman aja. Dan pas udah mulai mencar nih satu persatu, kan titik kumpulnya ada di villa yang paling utama kan, yang gede. Dan pas udah mencar, ternyata udah mulai ada yang ngerasain satu persatu dari setiap kelompok. Tapi itu sama ngerasainnya? Hal yang sama atau beda-beda? Jadi bisa dibilang kayak setiap pos itu tuh kerasanya beda. Yang dilihat beda, yang ngeganggu pun beda. Setiap anak beda-beda semua? Jadi yang paling parah
kita langsung aja ke pos 1 lah ya. Pos 1 kan di sini. Pos 1 ini waktu itu ada satu kelompok masuk dan bisa dibilang ada 2 orang dari kelompok itu yang emang peka banget. Salah satunya tuh yang emang sering kesurupan gitu. Kayak punya apa tulang bolong gitu. Bisa dibilang gitu. Gue juga nggak tahu sih dia ada apa enggak, tapi yang pasti udah langganan suka masuk gitu kan. Nah, dia bilangnya sih kerasanya pertama tuh ada yang niup di daerah sini kuping leher gitu. Terus? Itu yang pertama. Terus dia udah mulai kerasa nggak enak. Emang pas baru datang itu kan di belokan itu ngerasa ada yang diliatin katanya. Baru pas sudah sampai materi ada yang niup, dia masih ngerasa kayak oke, gue kuat nih, gue bisa nahan gitu. Tapi ternyata setelah udah makin kesana dia berusaha nyolek temennya. Dia nyolek temennya tuh buat ngasih tahu, karena si temennya ini kan bisa dibilang indigo juga lah gitu. Ya. Dia minta dijagain sama si temen cowoknya ini. Yang tadi tuh cewek? Yang tadi cewek. Yang digangguin pertama tuh cewek. Meskipun yang cowoknya ini juga tahu diganggu, bukan tahu ya, dia juga digangguin, tapi dia tuh nggak tahu kalau si cewek ini lebih parah digangguinnya. Nah, si cowoknya ini bukannya nggak mau ngelindungin ya, dia telat taunya. Jadi pas si ceweknya udah nyolek, tiba-tiba ada suara kayak gitu. Itu berdem gitu. Ya, kencang banget, tapi cuman mereka berdua yang denger. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Nah, mulai dari situ si cewek ini udah makin nggak kuat. Akhirnya masuklah ke dia, pingsan dan ngejerit. Tapi emang sebelumnya tuh, sebelum si kelompok ini ke pos 1, kan emang diputer-puter gitu kan. Di pos-pos sebelumnya nggak separah itu digangguinnya. Yang berarti yang memang benar parah tuh di pos 1? Di pos 1. Terus di pos 2, nah itu kan yang ngejerit ini bisa dibilang yang bikin chaos di malam itu. Di malam pertama kita ngejurit malam. Pasti panik lah yang dengar. Iya, padahal itu kita masih ada sekitar 2 kelompok lagi yang masih di sini. Masih di villa utama. Masih di villa utama, mereka belum jalan sama sekali ke pos manapun. Ini sebenarnya gue nggak terlalu yang nginget banget, cuman kurang lebih bisa diceritain kayak gini lah gitu. Terus di pos 2 yang emang di bawah itu yang jaga tuh cewek pos-posannya. Cewek semua yang jaga? Cewek semua, yang kasih materi. Kebetulan kalau di pos gue itu ada 1 cowok, kita bertiga. Tapi kalau yang di pos ini, pos 2 itu cewek semua. Bertiga juga? Kayaknya berdua deh. Karena yang satu tuh mobile gitu. Jadi kita sempat kekurangan orang juga karena kita butuh orang-orang mobile untuk ngawal supaya si anak-anak ini tuh nggak bengong di jalan, nggak nyasar gitu-gitu kan. Nah, posisinya waktu itu gue lupa siapa yang ngeliat. Tapi yang pasti salah satu si pemateri ini, jadi dia kayak ngadep ke kelompoknya. Iya. Yang bisa bilang salah satu mahasiswa yang ngeliat dia, itu ada bayangan poci gitu. Di belakang pas banget? Di depannya. Jadi, kan gue merinding. Depannya tuh kayak, maksudnya gimana? Misal gue di sini. Ini gue sebagai mahasiswa? Iya. Lo ngeliat gue tuh ada bayangan putih tinggi di depan gue ngebayang, dan di sini tuh ada iketan tali poci. Nah itu, sumpah merinding loh gue. Secara nggak langsung si poci ini di tengah-tengah dong? Iya. Dan mereka tuh masih nggak ngeh, kayak masih ngebayang kan emang gelap ya posisinya. Ini tuh sebenarnya ngelihat kayak si pematerinya atau emang dia ngelihat hantu beneran, dia masih nggak bisa bedain. Tapi yang pasti emang mukanya tuh muka pemateri. Tapi dia diselimuti kain itu gitu? Iya. Sumpah gue merinding, gue gak suka part ini. Serem ya? Ya, jadi kurang lebih kayak gitu di pos 2. Tapi itu semua mahasiswanya lihat? Hanya kayaknya satu orang deh. Satu orang doang? Satu orang. Yang lain gak ada yang lihat? Enggak. Tapi yang ngasih materi ini? Juga nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak.
Cuman emang mereka ngerasa nggak enak aja dari bagian belakang, karena bagian belakang itu kan udah sungai sama bambu-bambu ya. Serem sih. Kalau udah bambu-bambu itu udah serem. Kayaknya sih emang itu rumahnya sih kalau bambu-bambu kan. Nah terus habis itu juga nggak langsung di kelompok pertama, jadi emang kayak sekitar kelompok 2 atau kelompok 3 itu udah beberapa kelompok yang datang. Baru ngelihat kayak gitu. Oke. Pas puncaknya emang yang tadi di pos 1 itu. Jadi udah ada suara jeritan. Nah, semua orang yang mobile itu orang-orang yang bisa dibilang keamanan lah ya. Yeah. Itu langsung nyamperin ke sini semua. Dan akhirnya pas dicek udah nggak bisa dikondisiin, udah makin parah, ngamuk-ngamuk dan lain-lain. Ya udah, kita mau nggak mau di close. Dan posisinya juga gue waktu itu masih nyampein materi, itu pun belum selesai, langsung kayak fun, udah langsung ke ke aula semua gitu. Awalnya gue nggak tahu, karena gue di ujung kan, ujung sama ujung itu tuh nggak kedenger sama sekali. Kayak nggak hutan mungkin ya, banyak pohon gitu, pasti ketutup sih. Kebun sawah, pohon pisang, pohon bambu tuh. Pasti ketutup kayak gitu. Dan itu yang denger cuman dari pos 2, karena emang kan jaraknya lebih deket pos 2 kan. Terus ya karena mereka nggak ngejelasin kenapa ini tiba-tiba di close, gue juga sempet bete tuh. Kayak gue masih ngejelasin materi, kok tiba-tiba suruh udahan, dan akhirnya kita suruh kumpul semua kayak ya udah oke. Pas sudah kumpul akhirnya dijelasin, nggak sampai dijelasin sih, lebih tepatnya pas kita udah kumpul di sini itu udah mulai kedenger teriakan-teriakan dari yang adik kelas gue yang kesurupan ini. Itu yang kesurupan 1 orang? Awalnya 1. Cuman gue sempet kayaknya denger ada 1 lagi yang digangguin, tapi gue juga nggak inget siapa. Tapi yang paling parah emang dia sih. Yang lain tuh kayak ya udah gitu, udah gampang keluar, gampang didoain juga, maksudnya udah mendingan. Nah yang bebel tuh ini sini, jadi kayak dia tuh nggak mau pergi loh dari si anak ini. Betah banget di situ. Jadi kalau yang lu tahu nih sosoknya apa nih? Kalau yang gue tahu sih waktu itu sosoknya perempuan yang masuk di dia. Cuman kalau nggak salah ya, ada lagi, tapi gue nggak tahu nih. Antara gue nggak tahu atau gue lupa. Ada lagi yang masuk, jadi nggak cuma 1. Jadi pertama tuh si kuntilanak dulu masuk nih. Ya. Abis itu udah bisa agak reda, terus dia ganti. Terus itu bisa dikeluarinnya gimana? Agak panjang, jadi itu kan sekitar kita start tuh sekitar 1:30 atau jam 2 pagi. Dan itu dia baru bisa dinetralin tuh sekitar jam 3:30 atau jam 4. Lumayan lama ya? Nah terus itu kan ada penjaganya dong harusnya villa. Nah itu kemana tuh? Lu bantuin nggak? Ini yang gue gedek sih. Kenapa tuh? Jadi si penjaga villa ini dari awal kita jurit malam itu nggak ada di situ. Dia pergi dan gue nggak tahu dia kemana, karena pas udah chaos gitu kita ngubungin pun tuh nggak bisa gitu. Di telepon pun nggak aktif gitu nomornya? Nggak aktif, kayak yang ya udah dia ngilang, terus kita bingung kan mau minta tolong sama siapa, sedangkan itu juga bisa dibilang jauh dari pemukiman. Kalau mau keluar pun kayak udah gelap banget, malah makin rawan gitu. Iya betul, apalagi di jam dini 2 hari gitu kan kayak kurang enak juga kan kalau bertamu ke rumah orang. Terus pas udah kumpul di aula utama, itu kan emang kita ngebarisin kayak satu kelompok tuh 1 baris gitu ya. Total tuh kalau nggak salah waktu itu 7 atau 8 kelompok. Nah, posisinya emang bener-bener kayak yang ngebaris, terus mentor-mentor tuh di depan semua. Sama ada beberapa juga yang di samping, kayak yang kita semua duduk. Nah, ada satu momen, ini yang gue rasain sendiri. Bener-bener kaget sih jujur, karena bisa dibilang ya tadi gue kan bukan tipikal orang yang peka ya. Iya, terus? Tapi bisa-bisanya gue digangguin juga. Lu digangguin apa? Nah jadi posisinya ceritanya nih gue ngadep ke anak-anak. Di belakang gue itu ya ada kolam renang, ada ayunan juga. Ayunan itu posisinya di serong kiri belakang. Oke, sini dong. Ya. Gue sempat banyak ngomong tuh. Abis gue selesai ngomong, gantian lah sama temen gue sebelah kiri gue tuh. Nah karena gue mau kayak agak nggak enak tenggorokan, gue mau batuk. Gue ngadep lah ke sini, gue batuk sedikit. Sambil ngedengerin, gue masih ngadep ke sini. Tiba-tiba, jadi posisinya tuh kan gelap banget ya.
nggak ada lampu, dan ada satu sekelebat, gue nggak tahu itu bayangan atau apa, warna putih lewat set gitu. Posisinya tuh kayak orang lagi ngelangkah gini, ngelangkah Cepet. gini, satu langkah doang. Abis itu udah hilang. Iya, karena pas dia ngelangkah satu langkah, gue langsung nengok dan ternyata nggak ada orang di situ. Gila. Gue Serem sih. langsung kayak tadi apa gitu. Soalnya posisinya misalnya ini kan gelap ya. Iya itu. Kalau misalnya ada warna putih di sini, kita di ujung kelopak mata juga kan kelihatan kan. Betul. Posisinya bener-bener kayak orang lagi jalan selangkah gitu, itu di balik ayunan. Dan emang kagetnya itu, ya gue lagi begini, gue pikir teman gue lewat karena emang posisinya masih chaos kan, masih ngurusin yang kesurupan itu di kamar yang ujung itu. Terus ya udah, gue kayak yang nyantai aja nengoknya. Terus tiba-tiba kosong, nggak ada orang. Terus dalam hati lu gimana gitu? Jujur gue kaget dan gue langsung ceming kayak, "Hah, itu siapa tadi?" Terus kayak gue berusaha mewaraskan apa yang gue lihat barusan, karena gue sendiri gue nggak percaya, maksudnya nggak percaya kalau gue melihat itu barusan gitu. Terus akhirnya kayak, oh ya udah, ternyata gue juga diajak kenalan di malam itu. Tapi wujudnya jelas gak dia? Enggak, cuman warna putih, tapi emang kelihatannya kalau dari ujung kelopak mata gue sih kayak orang pakai kaos putih gitu. Tapi kaos putihnya kayak kaos lengan pendek, jadi gue kira itu cowok. Makanya orang-orang keamanan kan isinya cowok semua kan. Tapi emang ada yang pakai baju putih? Enggak ada. Masih pertanyakan. Itu sih. Terus ada juga dari sisi anak-anak. Nah ini gue dikasih tahu nih kalau ini dari sisi anak-anak yang emang ngelihat ke arah depan. Posisinya ada satu, ini angkatan gue sih, anggaplah namanya si A. Jadi di yang tadi apa namanya pagar-pagar itu tuh ditutupin di sebelah sini ya, sebelah kanan gue, berarti sebelah kanan gue tuh ditutupin sama kere kayak tirai gitu. Tirai yang kayu gitu tuh. Nah itu ditutupin sama itu karena emang di balik itu tuh udah kebun gelap, jadi emang biar aman pakai itu. Ditambah lagi kan anginnya kalau misalnya jam-jam segitu udah gak enak kayak dinginnya. Nah akhirnya ditutupin pakai itu. Tapi di luar dari pagar itu ada beberapa wastafel buat cuci tangan, sekitar 1 atau 2 lah. Nah ada satu wastafel di pojok belakang, jadi bener-bener kayak yang ini tembok, terus sininya pagar, di sini tuh ada satu wastafel, dan itu nggak ketutupan sama tirai, jadi masih kelihatan lowong gitu kan, ada lowong gelap gitu. Dan temen gue yang duduk di depan ini sempat nengok ke belakang, ngeliat ke arah situ. Ada teman gue yang namanya si A ini berdiri di situ, tapi diem aja, kayak yang ngeliat ke arah. Maksudnya anak-anak. tuh ada yang menyerupai? Ada yang menyerupai, tapi mukanya emang bisa dibilang lebih pucet gitu. Tapi dia melihat ke arah anak-anak ini? Ya, gue nggak tahu kayak maksudnya sejelas apa dia ngelihatnya, tapi emang posisinya pas di lowong itu, celah itu tuh kelihatan banget kalau ada orang yang berdiri di situ harusnya ya. Terus akhirnya ya udah, dia cuma ngeliat sekilas gitu kan. Abis itu pas nengok ke belakang lagi, orang yang dilihat itu ada di barisan paling belakang. Pindah secepat itu? Lebih tepatnya itu yang asli. Jadi yang dia lihat di pojokan itu nggak tahu siapa, tapi dia tetap diem karena dia tahu posisinya masih chaos. Dan gue nggak tahu kenapa di malam itu emang kayak serentak gitu loh, banyak itu di malam banget. Pertama kan? Malam pertama, kayak wah gila sih, kita baru dateng loh ini. Udah disambut nih Iya. ya. Kayak lo bayangin lebih dari 30 orang dan yang digangguin tuh lebih dari 10 orang, termasuk gue. Gila. Terus abis itu ya udah, akhirnya semuanya kayak kita berusaha ngefokusin, udah kalian dengerin kita aja ngomong sampai posisi aman baru kita balik tidur gitu. Dan sebelum itu katanya sempat juga ada yang ngerasa di balik kere itu ada yang lewat-lewat.
mereka mikirnya juga teman-teman kita yang keamanan. Tapi keamanan udah nggak ada. Dalam arti mereka udah ke Udah di yang aula kamar. semua gitu. Ada yang di kamar. aula, ada juga yang di kamar yang bantuin yang kesurupan itu. Terus akhirnya yang kesurupan juga udah mulai reda, kondisi udah mulai aman, kita baru tidur. Itu pun nggak ada yang bener-bener sendirian tuh, nggak ada bener-bener kayak di lantai 2 ya udah di lantai 2 semua. Kalau mau Nggak ada yang tidur di kamar-kamar yang kecil? ada tapi bener-bener rame. Oke. Kalau yang di kamar yang jadi itu kan ini 2 kamar. Yang paling ujung itu tuh diisinya berapa ya? Kayak belasan lah. Tapi nggak nyampe banyak banget karena kan kayak ikan teri, lo tahu kan kalau makrab kita gimana. Iya betul. Tidur kayak ikan teri gitu. Nah, kalau yang di kamar ini yang bisa dibilang yang di tengah itu sedikit yang ngisi karena takutnya si yang kesurupan ini kumat lagi. Jadi cuma beberapa orang yang nemenin. Oh, takutnya ke apa ya maksudnya? Ya apa sih kayak nular Ya, gitu. nular. Heeh. Yang nemenin pun orang-orang yang istilahnya ngerti, yang bisa atau yang bebel lah sama kayak gitu tuh nggak mempan. Gitu. Ternyata setelah kebesokannya kita cerita-cerita, ketemulah satu benang merah. Kenapa tuh? Kenapa bisa digangguin di malam pertama? Ternyata di lantai 2 ada satu kamar yang dikunci dari awal. Oke. Dan penjaganya tuh nggak ngasih tahu kalau itu kamar nggak boleh dibuka. Tapi emang dibuka? Nggak, jadi posisinya ketutup. Temen gue pun kayak pas awal datang, namanya orang baru datang kan kita kayak ngeliat kemana-mana Ya, ini. kepo. Ini ada kamar apa aja, di ruangan apa aja gitu kan. Nah si satu kamar ini dibuka lah sama dia. Pas awal dibuka itu yang buka cewek. Jadi ada 2 orang masuk ke lantai 2. Itu kamarnya ada di lantai 2. Dan salah satunya tuh pas ngebuka pintu ada kayak angin wus gitu. Oh, kayak angin kenceng gitu ya? Heeh. Tapi dia kayak yang ya udah biasa aja. Oh, namanya Maksudnya juga di kebun Heeh. ada angin wajar. sepoi-sepoi dia mikirnya gitu kan. Terus ya udah dia cuman ngelihat di situ kayak ada barang-barang bisa dibilang kayak gudang gitu. Cuman ada bekas-bekas kayak apa sih kalau yang sesajen itu tuh? Kayak kopi gitu. Ya, yang kayak kopi-kopi rokok itu tuh masih ada di situ. Cuman nggak banyak emang. Tapi ada bekas-bekasnya. Karena kotor kayak ya udah, cuman ngecek doang ini kamar apa gitu. Terus udah ditutup lagi. Terus kebesokannya pas udah dari malam jurit malam itu si penjaganya itu datang pas udah mau deket subuh, pas chaosnya tuh udah mulai reda. Nah, pagi apa siang gitu gue lupa. Penjaga itu ternyata ke lantai 2, ini kepergok sama anak-anak sih. Ke lantai 2 dan kayak ngecek itu pintu. Ngecek kamarnya. Gue nggak tahu dia ngomong apa, tapi kata anak-anak dia sempet kayak ngomong sendiri. Jadi dia cuma buka pintu, Terus ngomong ke arah dalam ruangan, terus tutup lagi, dikunci sama dia. Oke. Itu gue juga nggak tahu kenapa. apa yang diomongin anak-anak Nggak tahu. Tapi yang pasti kedenger dia tuh lagi ngomong pas itu. kayak bisik-bisik gitu ngomongnya tuh. Emang- Tapi pakai bahasa Sunda. Terus, oh ya sebelum itu ada juga yang tadi ada yang kelewat. Jadi pas kita baru datang yang ngecek itu sorenya kan kita ada games ya. Dan itu ada kayak renang-renang gitu juga kan. Ada satu cowok yang ganti baju di kamar itu. Ganti celana sih. Karena kan mau renang ya. Iya. Tapi yang nggak bermaksud apa-apa. Kayak cuman pengen ganti celana aja. Dia pun ngeliat kayak oh ya udah nih gudang gitu. Tapi mungkin emang ada sesuatu mungkinnya di situ. Ini terus Pemicu kayaknya. pas si penjaganya datang, anak-anak ngejelasin nggak? Ini kita habis ada ini loh, gitu. Kita ngejelasin cuman emang 1-2 orang aja yang ngejelasin. Terus si respon penjaga ini? Dia no comment kayak yang oh ya udah emang kayak gitu. Maksudnya dia berusaha ngasih tahu kalau di sini tuh emang ada. Tapi dari awal survei itu bener-bener kayak yang nggak dikasih tahu kalau di situ tuh sebrutal itu loh. Sebanyak itu yang ganggu gitu. Mungkin kalau misalnya lo
pernah makrab, lo tau lah anak mahasiswa tuh bahasanya kayak gimana ya. Iya betul. Mungkin salah satunya pemicunya karena itu bahasanya tuh ada yang Nggak enak, kasar nggak gitu ya, nggak mungkin. sopan. Ditambah lagi mungkin ada yang ruangan itu kebuka nggak sengaja ya, karena si penjaga villanya juga nggak ngomong. Nggak nitip pesan juga, dan pas datang pun si ruangan ini nggak kekunci kan. Dan itu tuh villanya ternyata udah kosong, maksudnya udah nggak disewain. Kayak udah berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun, jujur gue lupa, tapi maksudnya lebih dari setahun. Dan kalau misalnya teman-teman gue nonton, lu bisa komen di bawah, tambahin ceritanya. Boleh boleh. Oke, itu di malam pertama, itu baru malam pertama. Terus malam kedua Masih ada. separah malam pertama. Enggak, cuman kalau secara wujudnya itu lebih jelas karena dikasih lihat ke beberapa orang gitu. Pas di malam keduanya. Malam kedua. Jadi kalau di malam kedua kita tuh ada kayak semacam apa ya, bukan rapat evaluasi, apa ya, pokoknya kita kayak ada rapat gitu. Sebelumnya kan games juga ya, games tuker kado, habis itu kita rapat bareng-bareng. Nah posisi rapatnya kan tadi kalau misalnya awal kayak misalnya gue duduk di depan nih, terus anak-anak kan ngadep ke sini semua, ngadep ke arah kolam renang. Iya. Sekarang kebalikannya, ngadepnya ke sono. Oke, jadi si yang ngomong ini ngadep ke kolam renang, nggak Betul. ngebelakin. Oke. Jadi sekarang kita ngadep ke sana, dan posisinya tuh di belakang itu ada satu pintu yang memang mau ke arah dapur. Nah, kita duduknya, misalnya ini ketua himpunan ya, Iya. yang di tengah. Nah, kita tuh duduknya semua kayak letter U gitu. Letter U ngadep ke dia. Otomatis cuman orang-orang di depan sama si Kahim yang bisa ngelihat ke arah kolam renang. Betul. Nah, habis itu kan itu semuanya kayak dipagerin kayu gitu kan. Ada satu pintu keluar di sini, dan selama kita rapat, ini Kahim gue emang bisa juga, dia ngelihat ada satu sosok, kayaknya sih laki-laki deh waktu itu. Satu sosok yang emang berdiri selurusan banget sama dia. Jadi kayak ekspresinya tuh mengintimidasi, kayak udah selesaiin acaranya gitu. Makanya kita tuh nggak tahu waktu itu. Jadi karena emang niat kita balik lagi ke tujuan kita makrab itu kan apa. Jadi pas materi-materi itu kita bener-bener diusahakan khusyuk supaya ilmunya juga nyampe. Betul. Tapi kita nggak paham, nggak peka sama kode dari si Kahim. Kalau si Kahim ini ngelihat ini udah nggak kondusif lagi. Iya, karena si sosok ini bisa dikategorikan agak nakal dan mau ganggu. Terus sebelum dia bener-bener ngekat gitu kan, kita masih berusaha ngulur-ngulur waktu kan. Pas di bagian sini, di bagian yang kalau misalnya dari kita ngadep ke Kahim, ketua himpunan, itu kre-kre yang sebelah kanan. Yang tadi ada wastafel itu. Ada beberapa anak laki-laki yang jongkok sama duduk di pagar kayunya. Jadi mereka badannya tuh nempel sama kre. Itu asli. Itu asli. Okay. Jadi karena kita kan ramean, jadi nggak muat. Jadi mereka iseng duduk-duduk di situ. Pun di sebelah sini juga banyak yang pada duduk-duduk di pagar itu. Terus ada yang ngerasa di balik kre ngedorong dia. Jadi kayak lagi dengerin khusyuk-khusyuk gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayak jatuh ke depan, tapi nggak yang keras banget, tapi dia langsung turun gitu kakinya karena ngerasa ada yang dorong. Kebetulan di situ anginnya kenceng. Dia positive thinking dong, oh mungkin angin gitu. Cuman kalau angin kan agak banget gitu. Agak kurang masuk akal. Terus ternyata di malam kedua itu juga, yang celah waktu di malam pertama itu ada sosok menyerupai temen gue, ada lagi. Dia menyerupai sosok yang sama atau beda? Beda, tapi itu lebih ke bayangan kayak ada orang berdiri di sana, tapi bayangannya hitam. Jadi nggak jelas itu tuh beneran orang apa enggak ya, tapi kelihatan ada bayangan di situ, stay di situ. Terus apalagi ya setelah itu? Oh udah sih, di malam itu intinya
pas lagi lagi rapatnya itu yang paling dikasih lihat si Kahim ini. Jadi si Kahim ini kayak udah yuk gitu-gitu terus. Setelah udah selesai kita bubar, akhirnya kita penasaran kayak maksudnya masih jam segini udah selesai gitu. Jam berapa itu? Jam 11. Jam 11 kita udah selesai. Biasanya kalau kayak gitu tuh kita bisa sampai tengah malam. Betul, sampai jam 2, jam 3 baru selesai. Relate lah ya anak organisasi. Iya betul. Jadi pas itu kita ngerasa udah belum ngantuk gitu ya. Iya benar. Pengen cerita-cerita tentang di malam pertama karena itu malam terakhir kan, besok pagi udah pulang. Terus kayak ya udah, akhirnya kita beberapa orang udah pada tidur, sisanya kayak gue sama beberapa anak laki-laki, ada satu cewek juga, cerita-ceritalah tuh kita di aula yang lebar itu. Iya, kayak mungkin lu kemarin liat apa kayak gitu. Tapi ternyata pas kita lagi cerita-cerita itu ada yang terpanggil, ngerasa mungkin ini gue diceritain nih gitu. Terus dia datang. Ya tapi yang ngelihat cuman beberapa. Itu yang terpanggil tuh siapa? Sosok apa maksudnya? Nggak kelihatan, tapi lewat-lewat lagi di balik kere. Dan yang lihat itu kayak cuman satu orang gitu. Satu orang yang emang posisinya ngadep ke sana. Tapi kita kan emang lagi cerita-cerita kayak gitu kan bikin lingkaran gitu kan. Iya, tapi kakinya tuh semuanya disatuin gitu. Itu dia udah stay, mungkin takut ada kejadian yang serupa gitu ya. Jadi dia bisa dibilang dari abis maghrib tuh udah selalu stay di villa lah, nggak kemana-mana. Terus abis itu sempat dikasih tahu juga ke beberapa anak yang emang ngobrol sama dia, di sini tuh emang ada gitu. Cuman ya dia udah biasa katanya. Tapi mungkin ya karena villanya udah lama nggak disewain lagi gitu. Kaget mungkin ya sekali datang berpuluh-puluh orang. Terus juga kita ada acaranya di malam hari juga, dari pagi sampai malam. Ditambah mungkin berisik ya. Iya pasti sih, kalau kayak gitu pasti mungkin nggak berisik kan. Iya, karena ya kita kan mau have fun ya, niatnya mau have fun, mau namanya makrab, kita saling bonding satu sama lain kan, nggak mungkin diem-dieman gitu. Namanya aja malam akrab. Betul. Mungkin kalau cerita gue di makrab, yang paling serem ya di antara makrab-makrab lain tuh emang di villa itu sih. Bener-bener dikasih lihat, itu hanya beberapa orang yang emang bisa dikatakan mau cerita, mau sharing sama kita. Sisanya kayak misalnya yang kesurupan aja, dia tuh baru mau diajak ngobrol ya setelah besokannya. Setelah udah nyampe di hari ketiga itu baru dia berani ngomong gitu, karena emang dia saking masih takut kerasa gitu. Keintimidasi, takut gitu. Jadi dia nggak bener-bener berani cerita selama dia masih di situ gitu. Emang salahnya waktu itu kita nggak kepikiran bakal ada chaos kayak gitu. Jadi kita tuh nggak ngefilter anak-anak yang emang rawan atau lagi nggak enak badan. Dia posisinya udah merawan, lagi nggak enak badan. Jadi kayak kurang fit kan, lebih gampang ya. Nggak siap. Itu sih salahnya. Jadi kayak sempat ditanyain siapa yang ngerasa nggak enak badan. Cuman nggak bener-bener yang kita cek satu persatu gitu loh. Jadi kalau lo ngerasa nggak enak badan lo bilang gitu. Gitu mungkin doang. Karena mahasiswa baru ini nggak enak kali. Mungkin. Karena ya sebagai mahasiswa baru pasti ngerasa gue takut nih nanti gimana gitu. Iya, takutnya diomelin atau gimana mungkin ya. Iya. Betul. Itu sih yang paling parah. Jadi kayak di aula aja maksudnya kita lagi bareng-bareng nih ngumpul, dia tuh berani ngasih lihat gitu. Iya, gimana ya sendiri gitu. Itu pengalaman pengalaman yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Yes, betul. Apalagi itu sih yang kayak gue ngeliat itu jelas banget loh, orang pakai kaos putih. Nih kalau lo tahu di sini di balik kamera ini ada satu grup yang pakai kaos putih, itu persis kayak gitu. Kaos putihnya bener-bener jelas banget kayak kain. Iya, karena kalau di tempat gelap pakai kaos putih pasti akan lebih kelihatan kan. Apalagi kalau misalnya ini kan di aula kan ada lampu ya. Pasti nyorot ke sana juga ada penerangan sedikit kan, kayak mantul gitu, warna putih. Tapi ya gimana, kaget ya sih lo, ada yang lewat pas lo nengok,
kosong. Pasti kaget sih. Parah. Jadi gue juga pernah waktu itu sewa villa, kasusnya sama karena murah. Iya. Dan pulang kita diikutin dan bahkan sempet mau dijadiin tumbal. Gila, itu sampai rumah tuh. Iya, sampai rumah. Gila. Makanya buat teman-teman jangan sembarangan pilih villa nih kalau bisa. Betul. Jangan cuma karena murah ya. Bener. Tapi lihat juga gitu. Biasanya kan hati-hati. kalau emang anak-anak kampus tuh kebutuhan juga nggak sih Iya, ya betul. acara-acara kayak gitu. Karena kan kita mengepaskan keuangan kan, karena buat makan, transportasi dan lain sebagainya. Harus hati-hati banget sih, apalagi lo jangan sampai lah ketipu sama penjaga villanya. Tapi Sumpah kalau gue bahaya. di situ gue udah ngamuk sih sama penjaga villa. gue langsung jutekin anjir kayak ini orang lagi gitu kalau dia lewat tuh. Maaf ya Pak, tapi saya emang kesel sama lo Pak. Kayak tanggung jawabnya di mana gitu Iya, kan. maksud gue kayak lo udah tahu nih villa itu kurang gitu ya. Terus didatengin banyak orang, setidaknya tuh lo stay di situ atau kalau mau cabut ada kayak yang backup dulu ya. Iya betul. Ini nggak ada sama sekali, makanya lo bayangin itu bocil-bocil, nggak bocil juga sih. Maksudnya kayak kita mahasiswa semua yang ada di situ Dan berasa mengajak asing, kita mahasiswa baru juga kan. kayak kita bingung mau minta tolong sama siapa. Di situ nggak ada orang selain kita. Ya udah kita survive sendiri aja, baca doa dan lain-lain. Emang poinnya ini sih kayak mau dimanapun lo berada, jaga sopan santun. Betul. Namanya kita bertamu ke tempat orang ya kan. Betul banget. Oke. Jadi pengalaman makrab nih nggak bakal bisa dilupain sampai tahun-tahun Nggak. berikutnya. Tahun depan mau makrab lagi? Kebetulan kita selesai, kita mari skripsi ya sekarang. Ada skripsi. Lu juga kan lagi skripsian? Ya alhamdulillah Nah. skripsi. Oke, cerita kali ini dari Kak Fani yang serem banget ya, bikin nggak terlupakan nih makrabnya tahun ini. Parah. Ada yang mau disampaikan buat temen-temen cerita Gue Karena? butuh teman-teman anak himpunan di organisasi gue buat cerita di kolom komentar karena gue tahu lo yang lebih tahu detail ceritanya. Ini gue cerita atas dasar keingatan gue aja dan orang-orang yang emang sharing gitu pas lagi cerita-cerita bareng. Dan kalau misalnya lo juga ngerasa relate dan lo tahu nih pas makrab ada cerita apa aja yang lo alamin, bisa komen di bawah. Oke. Buat temen-temen himpunan kalau mau cerita boleh banget, boleh DM, email atau WhatsApp atau boleh melalui Kak Fani. Tuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya. Bye-bye.